Hai, aku Hankun. Selamat datang dan kali ini kita bakal bahas tentang talent tree dan talent tree mana yang paling bagus. Mulai dari dasarnya dulu, kalau kalian player baru pasti bingung. Talent tree itu ada banyak, yang mana yang paling bagus. Dan kalau leader dengan asisten itu ngaruh nggak talent tree-nya ya? Jadi, talent tree itu yang berlaku hanya leader saja. Yang asisten nggak berlaku sama sekali. Nggak 50%, nggak 100%, tapi nggak berlaku. Jadi kalian nggak perlu khawatirin tentang talent tree hero asisten. Fokus ke leadernya, dan di leader itu sendiri ada beberapa pilihan talent tree yang bisa kalian pakai. Misalkan Alan Volt, dia punya infantry squad, general dengan skills. Sedangkan Julian, dia ada bedanya. Dia bukan skills, tapi support. Nah, kita pengen tahu kapan pakai hero talent yang bagus buat kondisi tertentu dengan hero tertentu ya. Kalau kalian bingung, biasanya kan kita bisa klik tombol strategi ya. Di sini ada talent tree, kalian bisa tiru ini ya, sesuai dengan rekomendasi dari developer. Tapi kita pengen tahu itu efeknya apa dan ada rekomendasi atau build yang lebih bagus nggak ya. Misalkan Alan Volt. Aku pengen fokus hero ini tuh mengeluarkan skill damage yang cepat dengan damage yang tinggi. Kita lihat hero talentnya, ada general, infantry squad dengan skills. Dimana talent tree skills ini yang paling cepat si pengeluaran rage skillnya. Kita bisa lihat yang paling noticeable atau benefit dari hero skills ini ada di sini. Gain 60 rage, mendapatkan 60 rage setelah menggunakan skill. Lalu yang terakhir ada 10% chance kita punya kesempatan untuk mendapatkan 120 rage ketika menggunakan basic attack. Ini yang paling noticeable dan paling diincar kalau misalkan menggunakan hero talent tree ini. Apa artinya? Kalau kita ngasih skill, kita dapat 60 rage tambahan. Satu hero itu kalau mau ngasih rage skill, itu butuh rage. Yang mana kalau hero Alan Volt itu butuh 1000 rage. Jadi setiap detiknya itu bertumbuh rage-nya sampai mencapai 1000 baru kita bisa menggunakan rage skill. Biasanya sih 100 atau 125 per detik ya. Biasanya 8 detik langsung ngeluarin skill tanpa hero talent tree apapun ya. Kalau misalkan lebih cepat lagi berarti itu efeknya dari sini. Dimana ada beberapa skill seperti muka serigala ini yang menambahkan 8 rage ke kita pada saat kita menggunakan basic attack. Jadi tiap detik nambah 8 rage tambahannya. Jadi biasanya 100 jadi 108 misalnya ya. 100 jadi 108. Di sini karena kita ngaktifin yang atas juga. Kalau misalkan pakai basic attack berarti nambah 8 lagi jadi 116 kan. 116 per detik secara konstan kita nambah rage-nya segitu. Dan di sini ada 60 rage. Kalau kita ngasih skill, dia nggak balik lagi ke 0, tapi udah ada modal 60 rage, lumayan. Itu dari segi rage skill talent tree yang ini ya, talent tree skill. Dan ini kesempatan 10% chance, ini tuh 10% kelihatan kecil, tapi kalau misalkan aktif, bagus banget ya efeknya. 120 rage itu literally 1 second hemat. Kita bisa ngasih rage skill lebih cepat 1 detik. Sebelum musuh ngeluarin skill, kita bisa ngeluarin skill. Mereka keburu habis pasukannya pas mau ngasih damage ke kita gitu. Ini salah satu pertimbangannya ya. Jadi mau ngasih skill yang cepat, rage skillnya cepat, pakai talent tree skills. Dimana ini bisa aku bilang salah satu talent tree yang paling top, atau mungkin top satunya ini sih talent tree skills, karena ke carry banget sama yang ini 10% chance buat 120 rage ya. Walaupun jadinya agak gambling sedikit ya. Gambling sedikit, kadang nyala, kadang enggak gitu. Yang mana ini cost-nya lumayan ya. Kalau misalkan kita udah maksimalin ke talent tree skills, kita nggak bisa maksimalin ke talent tree yang lain. Sama sih kalau misalkan kita maksimalin yang infantry squad skill, biasanya nggak bisa nyampe nih ke ujung talent tree yang lain. Jadi harus bijak kalau misalkan fokus ke rage skill ini fokusnya ke rage skill sekali. 3 skill yang atas itu rage skill, di bawah kita lumayan bisa dapat skill damage reduction 6%, skill damage deal-nya juga nambah 8%. Jadi ini bagus kalau kalian pakai hero yang rage skill-nya itu ada damage-nya. Kalau dipakai ke Bodala, oke-oke aja, tapi nggak terlalu bermanfaat untuk yang ini ya, untuk poin yang ini.
Terus ya ini ada peningkatan skill damage di dua skill ini, dan yang selanjutnya ada squad damage reduction. Ini nggak perlu diambil ya, double edge sword itu mematikan. Kalau kalian ketemu whale, mereka yang untung, bukan kita. Kitanya buntung, jadi jangan diambil. Selanjutnya untuk infantry squad, ini salah satu talent tree yang kurang, atau ya normal lah, normal saja. Dimana yang paling noticeable kalau aku ambil infantry squad sih pasti nggak mau ngelewatin ini sih. Nambah damage ke squad rider 8%, karena kita adalah hero counter rider ya, infantry itu counternya rider, jadi harus ngambil ini, wajib. Kalau ngambil pilih antara rage atau ini, mending ini sih. Kecuali kalau lawan kita semuanya range, ya kalian bisa tukar-tukar aja. Di sini talent tree-nya yang mana kalian bisa setup ya. Yang noticeable di infantry sih ini yang pertama, kedua yang kiri dengan yang kanan sih. Kalau misalkan squad kita sudah kurang dari 50% atau setengahnya udah hilang, kita dapat defense yang lumayan besar. Kalau misalkan maksimal di sini tuh dapat kalau nggak salah 10 atau 9 ya. 4,5, 6, 7,5. Ya, 7,5 berarti. 7,5% squad defense. Lumayan. Tapi kayaknya sih aku lebih prefer, harusnya sih bukan ke sini, lebih ke sini sih. Ini kalau kita misalkan aktifin ini sampai maksimal, kita squadnya itu punya 10% chance buat nge-reduction damage yang diterima sebesar 20% selama 2 detik. 20% sih harusnya. Kita cobain aja nih. Kalau misalkan Anda ragu, di sini kalau misalkan maksimal 20% damage dikurangi selama 2 detik ketika diserang. Ini bagus banget buat kondisi garrison yang mana battle-nya jangka panjang ya. Kita bisa punya skill ini. Tapi kalau misalkan pakai skill yang ini kan si squad kita udah berkurang 50%, efektivitasnya udah berkurang. Jadi harusnya lebih ke sini sih. Nanti aku perbaiki lah yang Alien Vault itu. Sekalian kita lihat-lihat lagi. Efektifnya kok yang ini buat bertahan, kok yang ini buat jangka panjang battle-nya. Walaupun ya chance juga sih. Chance juga. Tapi kalau ada ini sih mantap. Untuk ini apakah harus diambil basic attack damage? Kayaknya kurang sih kalau buat infantry ya. Infantry kurang, sedangkan untuk travel speed reduction, kalau kalian benci rider boleh diambil, tapi kalau enggak sih buat apa diambil juga, karena rider itu udah susah buat dikejar ya. Keburu nggak aktif sih ini, karena 10% doang chance-nya buat ngurangin travel speed. Mereka mainnya lari-lari, kapan aktifnya gitu ya. Sementara yang paling atas sih oke aja sebenarnya, naik 3% attack defense HP, 3% ya. 3% attack defense HP sih agak kurang menurut aku, kayak ningkatin vehicle 1 level tapi agak kurang. Jadi kayak gitu infantry squad, sedangkan untuk general sih kebanyakan lebih baik nggak diambil ya, karena ini beneran general banget. Ada yang gathering speed, ada yang zombie, ada yang garrison, ada yang ini lagi Fates Decree. Ini squad itu bakal nerima buff secara random. Buffnya apa? Di sini ada squad attack nambah 6% ya harusnya kalau udah maksimal nih. Kita bisa cobain aja di sini nih. Kita cek aja. Tenang aja, ini bisa di reset lagi ya, karena ini percobaan nih. Karena yang utamanya kita di sini udah diaktifin, jadi yang aktif tetap yang ini walaupun kita coba-coba yang ini. Tombol switch baru kita ngeganti ke talent tree yang kita set di page 2 ya. Kalau nggak diganti atau nggak di switch, tetap yang aktif page 1 ya, walaupun kita coba-coba eksperimen di page 2. Di sini 6% squad attack, atau 6% squad defense, atau damage nambah 6%, atau travel speed naik 6%, bertahan selama 5 detik, kayak gitu ya. Random, squad will randomly receive one of the following effects tuh. Salah satu. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dan gak bagus, kurang sekali. Karena pada saat untuk mengaktifkan ini perlu ngaktifin ini juga, yang mana damage deal to lookout towers itu hanya bermanfaat kalau kita nge-rally shelter atau nge-swarm shelter. Sedangkan zaman sekarang jarang banget, udah jarang ada yang kebakaran karena Genesis War-nya udah ganti konsepnya, jadi jarang shelter yang kebakar. Terus nggak ada Dark Seal juga, jadinya ini nggak guna nih sebenarnya. Kalau misalkan DLS peka ya, beberapa talent tree ini udah lumayan outdated sih untuk dipilih.
Jadi general itu biasanya sih kalian ambil cuman sampai sedikit aja buat ngambil squad travel speed, biasanya kayak gitu sih. Nih kayak aku nih yang pertama nih ada general sedikit itu ngambil squad travel speed. Ini juga squad travel speed. Yang ini bisa dialihin ke sebelah kiri. Kalau misalkan mau bertahannya sampai akhir ngambil kayak sebelah kanan boleh, tapi secara beneficial sih kayaknya harusnya lebih tebal kayak yang sebelah kiri untuk infanteri ya. Jadi kayak gitu. Selanjutnya kalau misalkan mempertimbangkan support, nah ntar kita coba langsung lihat ke Cloud LeBlanc aja ya, hero supporter. Dimana di sini ini semua sih, ini aku bilang hero Cloud ini talent tree-nya menarik semua, bagus-bagus semua. Kita punya support itu nggak jelek, nggak. Misalkan aku pilih antara support atau rage skill di Cloud ini yang punya 3 opsi gini, yang mending support lah. Kalau rage skill itu cuma 60. Setelah menggunakan skill 60 balik rage-nya. Kalau yang ini 90. Pertimbangannya apa? Kalau misalkan pakai hero support itu kalian rage skill-nya lebih konsisten, nggak pakai chance-chancean. Jadi udah pasti pasti cepet, pasti konstan cepet untuk support ya. Dan banyak skill-skill support lainnya sih. Ya. Misalkan ya hero kayak gini nih yang punya banyak custom set sih. Yang menarik tuh kayak gitu. Ini misalkan build aku yang speed, yang mana mau mengutamakan kecepatan. Kalau kayak ngikutin yang recommended dari DLS kan kita nggak tahu ya ini dia fokusnya apa ini. Kayak fokusnya ke support. Tapi dia nggak ngambil squad level speed, nggak ngambil yang lain juga. Jadi ini lumayan agak kebagi-bagi, lumayan balance lah. Tapi kalau mau maksimal ke start tertentu, kita perlu nyiapin itu gitu. Kayak di sini ngambil ini udah wajib banget ke kanan biar cepet si rage skill-nya. Terus ngambil squad travel speed tuh ke sebelah kiri ya. Di sini ada 12%. Terus biasanya ada yang 3/3 itu artinya squad travel speed. Biasanya 9%. Nah, ngambil ke sini. Terus di atas juga ada 3/3, ada 2 nih. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Enaknya Cloud itu dia nggak mempertimbangkan tipe troop. Jadi kalau kalian bawa Cloud dengan range, Cloud dengan infantry, atau Cloud dengan rider, semuanya dapat buff-nya. Dan itu yang enak ya. Karena player range itu lelet-lelet. Kalau kalian pakai talent tree dan bawanya Cloud, mereka kan biasanya suspek Cloud itu infanteri sih biasanya atau rider. Kalau kalian bawa isi dengan range, kalian bisa bawa squad range lebih cepet jalannya. Dan cenderung lebih kedua lah di targetnya dibandingkan dengan Sophie ya. Jadi kayak begitu untuk squad level speed. Yang mana yang paling untung kalau ngambil leader sebenarnya? Kalau misalkan kasus kita adalah hero yang serius kayak Lee dan nggak mau fokus ke travel speed, ini sih leader tuh dia ada skill-skill esensial yang bagus kayak ini. Stat first defense itu squad defense kita naik 20% sama 2 detik setelah menggunakan skill. Ini bagus banget buat antisipasi musuh yang ngasih rage skill ke kita gitu. Lumayan 2 detik juga gitu. Karena orang ngasih pertama rage skill sama barengan sama kita. Nah, yang kedua kita punya squad defense 20% yang artinya itu kalau misalkan vehicle kita itu bisa nambah berlevel-level ya. Ini adalah skill yang selalu aku pilih dibandingkan dengan rage skill ya untuk leader karena ini lebih bagus efeknya. Selanjutnya, rally capacity itu agak kurang kepake sekarang, kecuali kalau kalian nge-rally pakai Lee ya, kombinasi Lee dengan Louis misalkan, walaupun agak jarang karena suka diremehin. Dan kalau kalian pakai Lee itu pasti orang lihat, oh langsung di-swarm sama Whale. Kalau aku jadi Whale sih, aku pengen coba buat ngebalikin lagi itu sih, kombinasi kayak Lee dengan Louis, karena dulu enak banget sih. Pas pertama kali aku main di aliansi Druo di region 189 itu metanya enak banget sih, pakai Lee, Louis, Peterson itu enak banget, enjoyable mainnya, nggak perlu khawatir takut rugi karena semuanya sama-sama enjoy, sama-sama untung gitu ya. Kalau di sini sih agak kurang ya performanya, rally capacity kurang kepake.
Kemudian ini kalau misalkan leading lebih dari 3 tipe troop, ini kelemahannya adalah karena kita bawa 3 tipe troop berarti bawa range tuh, artinya jadi lelet. Travel speednya itu ngikutin yang paling rendah, yaitu range. Kecuali kalau 3 tipe troopnya kalian kombinasinya gini sih, biasanya triknya kalau misalkan pakai hero yang ada buffnya itu bakal baru kepake kalau misalkan pakai 3 tipe troop tuh. Misalkan aku main infanteri berarti isinya itu kan biasa bawa 247.500 ya. Paling 200 37500-nya itu infanteri, 5.000 rider atau 7.000 rider, sisanya mobil. Sedikit aja. Seenggaknya ada sedikit aja. Misalkan satu juga work sih. Cuman aku kurang yakin. Kalau satu itu nanti pas kita ketemu langsung ke bantai kan jadi nggak aktif ya skillnya. Jadi seenggaknya sediain 1.000 atau 100 slot buat mobil atau tipe troop lainnya sih. Kalau misalkan kalian nggak mau lelet ya. Tapi range tetap bisa dipakai. Jadi ini bisa aktif kalau misalkan kondisi itu terpenuhi. Ini juga sama. Jadi attack 5% dari kiri, defense 5% dari kanan. Dan yang paling atas kalau nge-rally nambah 3% ya. Sedangkan kalau yang lainnya sih kurang ya. Kalau misalkan leader itu yang paling noticeable, yang paling depan sih rage skill ini atau yang ini. Utamanya sih yang ini. Sisanya kurang. Tapi yang ini tuh value banget. Aku harap sih ada di infanteri, tapi sayangnya nggak ada ya. Selanjutnya untuk operation ini juga talent yang bagus ya. Sebenarnya cukup fleksibel, mau ke travel speed lumayan nih. Boostnya lumayan ada banyak, 12 tambah 9 21. Di depannya sayangnya nggak ada ya. Di yang terdekatnya paling 21, agak jauh ngambilnya. Mau rage juga dan best kalian bisa atur-atur ya. Mau fokus ke rage berarti ini nanti ini ganti ke sini. Tapi karena aku sayangin banget ini value banget, jadi aku tetap biarin situ. Rage ini buat reduction skill damage taken, buat support tuh enak banget. Terus ini sih. Nah, ngomongin tentang cooperation, ini lumayan fleksibel banget ya, bagus. Kalau misalkan ngutamain travel speed, di sini kita ada 12 tambah 9 21, walaupun di depannya nggak ada sih, tapi ya 21% itu udah bisa cukup mengimbangi lah. Dari hero skill misalkan kita nggak ada sama sekali, kita ke boost sama talent tree gitu ya. Bahkan range juga jadi cepet. Kemudian di sini tuh ada apalagi selain squad travel speed, ada kebanyakan buff-buff untuk field ya. Untuk bagian cooperation tuh kalau nggak lagi rally garrison baru nambah rage-nya 12 per detik kalau misalkan diserang. Kalau misalkan kita yang nyerang sendiri itu nggak nambah rage-nya harusnya ya. Harus mereka yang secara inisiatif nyerang kita atau nargetin kita sebagai target. Secara logika seperti itu. Kemudian ini juga ada ini sih, ini yang merupakan kunci menggunakan cooperation. Kita dapat 75 rage ketika masuk ke battle. Yang artinya lebih cepat dong. Kita ngasih rage skillnya lebih cepat 1 detik daripada yang lain. Dan itu bagus sekali. Kita ngasih proteksi dulu pakai skillnya Cloud dan buff ke squad kita yang lain. Baru yang lain ngasih skill damage yang udah ditingkatin damage-nya daripada si Cloud. Kayak gitu ya. Ini yang paling diincar dari cooperation. Travel speed dengan ininya sih. Dengan buff yang serius. Kalau misalkan kita pengen Cloud-nya bukan kecepatan, bukan rage, tapi beneran support, ini nambahnya lumayan banget ya. Bisa sampai 9% attack dan HP kita nambah selama 5 detik untuk setiap squad di dekat kita yang menggunakan rage skill. Jadi ya begitu. Semua squad literally nggak ada pembatasan berapa banyak squad yang kena batas untuk dapat buffnya ya. Biasanya maksimal 5 squad, ini nggak ada sama sekali. Dan nambahnya sekali nambah maksimalnya 9% attack dan 9% HP. Jadi misalkan si Cloud ngeluarin rage skill, semua yang ada squad di sekitar kita dapat 1,8% attack dan HP. Asisten Cloud ngasih rage skill 3,6% attack HP. Sedangkan 5 squad yang lain yang kita ngasih rage skill juga kan, berarti udah maksimal, udah 9% attack HP sama 5 detik itu udah
efek yang terus-terusan nyala gitu. Artinya ya sekitar nambah vehicle itu sekitar berapa tuh? Hampir 2 level, 3 level, 4 level ya. Ke cover sama talent tree ini. Jadi ini bagus ya. Untuk support tuh biasanya pakai hero Julian. Aku pakein ke situ karena buat mendukung Claude ya. Jadi Claude itu sebagai leader tadi kan kita pakai dia itu buat mencegah musuh kabur. Sedangkan untuk si Julian itu sebelumnya aku pakai buat mencegah si squadnya itu kabur lebih cepat lagi gitu. Jadi saling melengkapi lah slow-nya tuh dari talent tree karena nggak ngestak kan, asisten nggak kepake si hero talentnya, makanya harus beda hero yang jadi leader. Di sini ada setelah menggunakan skill mengurangi travel speed musuh di area lingkaran sebesar 24% selama 3 detik ya. Dan efeknya itu untuk 5 target terdekat dalam area lingkaran. Nah ini nih. Jadi numpuk nih slowdownnya dari Claude iya. Nah aku pakai dari si Julian juga iya. Dari skillnya Claude juga iya. Dari skill Juliannya juga iya. Jadi 4 kali slowdownnya. Jadi mereka nggak akan bisa kabur kalau misalkan kita pakai kombinasi ini ya. Nih kita kan udah lihat di Julian itu ada travel speed reduction. Kalau misalkan kita nerima skill damage dari musuh, mereka kena 30%. Dari Claude tadi kita ngasih ke mereka 40% travel speed reduction. Selanjutnya dari talent tree si Claude kita ngejar musuh biar mereka nggak kabur. Dan yang terakhir dari si Julian ketika semuanya udah kena efeknya tuh 30% tambah 40%, 70%, nambah lagi 24%. Jadi 94% travel speed berkurang saat itu juga musuh nggak bisa kabur. Dengan catatan harus bawa Julian dan Claude sebagai leader. Jadi harus ada 2 squad tuh. Ini ya targetnya untuk menggunakan support dan enaknya sih kita juga dapat ini nih, squad travel speed naik 60% selama 10 detik ketika meninggalkan bangunan. Ini game changer kalau misalkan kalian wilayahnya itu ada bangunannya kayak tower ya, tower aliansi. Misalkan kalian pengen ngejar musuh tapi agak kurang travel speednya, mereka larinya cepat, kalian masuk ke tower dulu terus keluar lagi, nambah 60% si kecepatannya. Itu aku udah pernah terapin ketika mau kabur dari musuh yang towernya itu udah nggak aktif. Aku tuh agak terjebak di kondisi dimana musuh tuh udah ngejaga tower itu. Kita punya skill support itu tuh jadinya kita bisa kabur sangat cepat gitu ya. Bahkan rider pun nggak bisa ngejar lah kayak gitu ya. Untuk ini ya itu yang paling noticeable untuk support sih tadi ya. Yang ini buat slow, yang ini buat rage, yang ini buat kabur atau manuver tower ke tower, bangunan ke bangunan. Apakah di node atau resource di sumber daya gitu aktif? Enggak ya, enggak aktif. Yang sumber daya aktif itu cuman kalau pakai hero macul yang siapa ya? Itu tuh ini nih, Sarah. Pakai ini baru aktif nih. Kalau misalkan gathering point ya node, tapi kalau misalkan pakai Claude pakai tadi talent tree support itu nggak aktif ya. Ini beneran murni ke bangunan ya. Bangunan. Terus ini healing effect nih. Bagus buat Claude. Ini juga reduction squad skill damage taken. Jadi ini support ini cukup serbaguna ya. Sangat berguna lah dibandingkan dengan general. General dia cukup umum tapi tidak berguna. Sedangkan kalau support dia umum, lebih ke battle dan sangat berguna. Sementara infantry squad udah kita bahas ya. Apalagi garrison ya. Yang belum tuh garrison sama garrison range boleh deh. Garrison kenapa nggak aktif? Garrison itu biasanya